saya William. Saya Pasca. Dan saya Yurasen. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan antara job order costing dan proses costing bersama dengan rekan-rekan kita pada hari ini. Nah, dari aspek jenis produksinya, seperti apa perbedaan untuk job order costing dan proses costing? Nah, menurut saya, perbedaan antara job order costing dan juga proses costing ini dimulai dari job order costing. Job order costing ini diproduksi berbeda-beda, jadi ini diproduksi sesuai dengan requestan oleh pelanggan. Nah, sedangkan untuk proses costing itu diproduksi secara massal oleh sang pembuat. Oke, nah untuk contoh produknya itu seperti apa untuk job order costing dan juga proses costingnya itu seperti apa? Jadi Kak, menurut saya kalau contoh produk job order costing itu seperti pesanan pelanggan. Jadi pesanan pelanggan itu seperti baju Kak, yang dipesan ke penjahit, contohnya dia ukurannya, warnanya, ada juga bentuk-bentuknya dia mau kayak mana, sesuai dengan pesanan pelanggannya. Sedangkan kalau proses costing itu seragam Kak. Contohnya kayak yang seperti kita lihat itu baju-baju anak SD, anak SMP, kayak itu juga seragam kita kan ada seragam jurusan kita nih Kak. Kalau itu disebut dengan proses costing. Itu sih perbedaannya. Baik, dan untuk aspek pengumpulan biayanya itu seperti apa perbedaan antara job order costing dan juga proses costing? Untuk pengumpulan biaya, yang pertama ada job order costing. Biaya yang dikumpulkan itu melalui per job, per pesanan, yang dimana intinya ada namanya job sheet, yang dimana itu ada kartu pesanan untuk individu maupun kelompok. Yang kedua ada proses costing, yang dimana biaya yang dikumpulkan ini dia per departemen dalam suatu periode. Oke, nah untuk aspek karakter produknya itu seperti apa sih? Nah, untuk job order costing itu dihitung setelah suatu produk itu selesai. Nah, sedangkan untuk proses costing itu dihitung dalam rata-rata unit departemen tersebut. Jadi rata-rata dari produk yang telah dijual tersebut. Dan saya ingin menambahkan pernyataan dari beliau. Silakan. Ada perbedaan dari job order costing. Memang di job order costing itu ada perhitungan itu dihitung setelah job selesai. Itu berguna untuk menghitung biaya atau unit baru ganti dia berproduksi. Dan untuk proses costing mungkin sama pendapat saya dengan beliau. Nah, untuk perbedaan job order costing dan proses costing dari aspek karakter produk itu seperti apa sih? Jadi job order costing itu produknya pasti unik Kak, pasti berbeda dengan produk yang lain. Sedangkan kalau proses costing itu identik, pasti sama dan produknya juga berkelanjutan. Gitu. Oke. Nah, dari aspek kartu biaya, apa sih perbedaan antara job order costing dan proses costing? Nah, untuk job order costing itu menggunakan cost sheet yang dihitung setelah pesanan itu selesai. Nah, sedangkan untuk proses costing itu menggunakan production cost report yang setiap departemen itu selesai. Baik, dari aspek aliran produksinya itu bagaimana? Untuk aliran produksi yang pertama ada job order costing, yang dimana produksi ini biasanya tidak berkelanjutan karena kembali lagi pada jenis produksinya, yang dimana itu adalah pesanan khusus. Sedangkan untuk job order costing, yang dimana itu adalah jenis produksi yang massal, maka produksi barang itu terus berulang-ulang dan terus-menerus tanpa ada pesanan. Oke, mungkin cukup untuk pertanyaan hari ini. Untuk teman-teman tetap stay tune dan semoga video atau pembahasan kami bermanfaat. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau berdiskusi dan menjelaskan tentang perbedaan job order costing dan proses costing. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.